Oke, saya share screen untuk materi pertemuan ke-13 deret pangkatnya. Deret pangkat bilangan kompleks ya. Untuk umumnya ya sama dengan deret pangkat bilangan real ya. Cuma yang bilangan real kan pakainya X ya, variabelnya X ya. Jadi sigma AN Z dikurangi Z0 pangkat N ya. Di sini bilangan kompleks ya. Kalau bilangan real X dikurangi X0 pangkat N. Nah, di sini AN-nya itu disebut koefisien ya. Koefisien dari deret pangkat ya. Z0 disebut pusat ya, pusat dari deret pangkat. Jadi kenapa disebut power series? Karena di sini masih memuat ada variabel Z ya. Nah, jadi kalau ada variabel Z-nya, bisa nggak kita lihat apakah dia konvergen atau divergen ya? Berarti kan konvergen atau divergen dari deret ini tergantung pada Z-nya, karena Z-nya variabel ya. Jadi ada Z yang menjadikan deret ini konvergen, dan ada Z yang menjadikan deret ini divergen ya. Nah, sehingga kalau kita kumpulkan himpunan Z yang membuat deret itu konvergen, kita sebut himpunan kekonvergenan. Ya, kita juga mengenal himpunan kekonvergenan di deret real ya. Bentuknya apa? Mungkin masih ingat ya, kalau di deret bilangan real ada sigma AN X min X0 pangkat N ya. Ini deret pangkat bilangan real ya. Ini kekonvergenannya berbentuk apa? Jadi himpunan X yang membuat deret ini konvergen itu disebut himpunan kekonvergenan. Bentuknya apa? Ada yang masih ingat? Jadi ini kan dimensinya 2 ya. Kalau di fungsi dimensinya 1 kalau di fungsi real ya. Kalau di fungsi kompleks dimensinya 2 ya. Masih ingat nggak kemarin kan untuk di deret bilangan real ya. Untuk mencari himpunan konvergenan ditentukan dulu jari-jari konvergensi. Nah, kalau jari-jari konvergensinya 0, itu deret hanya konvergen di pusatnya saja ya. Kalau jari-jari konvergensi tak hingga, berarti deret konvergen di semua bilangan real ya. Kalau yang ini deret pangkat real ya. Nah, kalau misalnya jari-jari konvergennya berhingga, misalnya 2 ya, atau jari-jari konvergennya 5 misalnya, maka deretnya konvergen di mana? Jadi bentuk kekonvergenannya seperti apa? Jadi ini X0-nya kan ini X0 ya. Nggak ada yang ingat ya. Dari min 5 sampai 5.
Ya, ada eknolnya ya, ada pusatnya di sini. Kalau pusatnya di nol, ya, ya. Kalau ini pusatnya di eknol ya. Jadi ada bilangan real eknol sebagai pusat ya. Kalau jari-jarinya R misalnya ya, jari-jari konvergensinya R kan berarti ini sampai ke ini kan, eknol plus R ya. Ini ada eknol min R. Jadi bentuk dari kekonvergenan, himpunan kekonvergenannya itu adalah interval ya. Jadi ini interval ini. Kalau tadi 5 ya berarti X0 ditambah 5 dan X0 kurangi 5 ya. Masih ingat ya? Paham ya? Jadi himpunan kekonvergenan dari deret pangkat bilangan real itu adalah interval. Ya. Interval bisa terbuka, bisa tertutup ya. Karena deret pangkat itu konvergen pada X yang ada di dalam interval ini. Di dalam ya. Kemudian divergen untuk X yang ada di luar interval. Nah, pas pada ujung interval ya, atau batas ini perlu diselidiki secara khusus ya. Bisa ikut konvergen, bisa juga ikut yang divergen ya. Jadi bisa ikut ke dalam, bisa ikut keluar ya. Jadi himpunan kekonvergenannya itu bisa berupa interval terbuka, bisa berupa interval tertutup ya. Kalau dua-duanya di ujung interval itu ikut ke konvergen ya. Kalau dua-duanya ikut divergen berarti hanya interval terbuka ya, himpunan kekonvergenannya. Jadi interval bisa jadi yang sebelah kiri ikut, sebelah kanan enggak ya, atau sebaliknya gitu ya. Jadi intervalnya bisa interval setengah setengah buka atau setengah tutup ya. Nah sekarang kalau di fungsi kompleks, deret kompleks ya. Ini tadi deret real ya. Sekarang deret kompleks. Berarti ya sama ya. Ini ada Z0 ya. Tetapi kalau deret kompleks kan adanya di ruang dimensi 2 ya. Jadi kalau ada jari-jari konvergensi R, nah berarti daerahnya berupa apa? Ini. Kalau ini kan daerahnya interval ya. Kalau ini Y0 ada di dimensi 2, ada jari-jari R, bentuknya jadi apa? Mana ini, nggak ada yang berpikir. Jadi daerahnya berupa apa? Ada jari-jari R di sini. Kalau tadi kan X0, jari-jari R, ke kanan, ke kiri. Kalau ini dimensinya 2, ada jari-jari R, daerahnya di mana? Berbentuk apa? Berbentuk lintasan, Pak. Berbentuk, berbentuk apa? Lintasan bukan ya? Kalau lintasan kan hanya garisnya, tapi ini daerah ya, daerah kan. Lingkaran, Pak. Iya, daerah lingkarannya. Jadi kan ada jari-jarinya, pusatnya di nol, kemudian ini ada jari-jari ya, jari-jari R ya. Ini jari-jarinya R ya, lingkaran ya. Jadi daerah kekonvergenan dari deret kompleks ini berupa lingkaran ya, berbentuk lingkaran. Nah, lingkarannya terbuka atau tertutup? Kalau yang tadi kan intervalnya bisa interval terbuka, bisa interval tertutup, bisa juga interval setengah buka ya. Nah, kalau yang ini Tertutup. tertutup kalau yang pada batas ya, batas di batas lingkarannya itu ikut ya, tapi kan tidak selalu ikut kan. Nah, jadi ini bisa terbuka, bisa juga tertutup gitu ya.
Jadi tergantung pada batas ya, batas lingkarannya itu apakah ikut ikut konvergen atau tidak ya. Jadi kalau ikut konvergen jadi berarti lingkaran tertutup ya. Kalau tidak ikut berarti lingkaran terbuka ya. Nah, jadi bentuknya lingkarannya. Kalau jari-jari konvergensinya nol, berarti ya dia hanya juga eh, konvergennya itu di pusatnya saja ya. Kalau jari-jari R-nya itu nol ya, jadi nggak ada daerahnya, hanya satu titik saja. Dia konvergen di pusatnya saja. Tapi kalau jari-jarinya tak hingga, berarti lingkarannya itu nggak ada batas ya. Jadi konvergen di semua titik yang ada pada bidang kompleks ya. Semua titik Z sama dengan X, Y atau X plus Y. Ya, jadi konvergen pada pusatnya saja atau konvergen pada lingkaran atau konvergen uh, pada setiap bidang kompleks ya. Jadi kalau ada R bertiga berarti ada lingkaran ya yang jari-jarinya bertiga. Tapi kalau R-nya tak bertiga berarti konvergen ke setiap bilangan kompleks Z. Ini contohnya ada sigma Z pangkat N-1, N dari 1 sampai 3. Kalau diuraikan Z1, 1 ditambah Z kuadrat, dan seterusnya. Ini adalah deret geometri ya. Jadi ingat deret geometri dengan suku pertamanya A, R-nya sama dengan Z ya. Nah sekarang kalau harga mutlak Z-nya kurang dari 1, maka deret itu konvergen ya. Konvergennya ke A dibagi 1 min R ya. Jadi A-nya 1 dibagi 1 min R, R-nya sama dengan Z ya. Jadi deret ini itu merupakan representasi dari fungsi 1 dibagi 1 min Z ya. Nah, jadi ini contohnya ya. Jadi deret dari fungsi satu min Z ya, 1/1 min Z. Fungsi ini deretnya adalah sigma ini. Nah, sigma ini kekonvergenannya adalah di harga mutlak Z kurang dari 1. Jadi konvergen di dalam ya, dalam lingkaran ini. Deret Taylor ya, atau deret Maclaurin ya. Deret Taylor itu pusatnya tidak nol, kalau deret Maclaurin itu pusatnya nol. Jadi pusat dari telur dan deret Maclaurin ini berupa deret pangkat ya, berupa deret pangkat. Kalau Taylor itu pusatnya tidak nol, kalau Maclaurin pusatnya nol. Jadi ini syaratnya adalah F itu analitik ya, fungsi analitik ya. Maka kita bisa uraikan fungsi itu dalam deret Taylor atau deret Maclaurin ya. Jadi nanti berkaitan dengan ini ya ada soal uraikan uraikan fungsi berikut sebagai deret Taylor ya atau deret Maclaurin begitu ya. Jadi deret penguraian dari Taylor atau Maclaurin ya. Jadi kalau Maclaurin itu jadinya pusatnya di nol ya. Jadi zat nolnya itu nol. Jadi ini deret Taylor ya adalah sigma AN Z min Z0 pangkat N ya. AN-nya itu dicari dari rumus ini. Jadi ini AN-nya. Fn Z0 ini turunan ke N dari titik Z0 dibagi N faktorial ya. N-nya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya.
Nah, jadi ini ekspansi dari Taylor itu menjadi seperti ini. Jadi FZ sama dengan, jadi syaratnya di sini F-nya tadi analitik ya. Jadi FZ sama dengan FZ0, jadi Z0 itu pusatnya ya. Jadi FZ0 ditambah F aksen Z0, Z min, Z0 pangkat 1 ya. Jadi ini rumus umumnya adalah per 1 faktorial di sini ya. Jadi F aksen Z0 dibagi 1 faktorial. 1 faktorial kan 1 ya. Nah kalau ini 2 faktorial ya. 2 faktorial itu 2. Jadi kalau dilanjutkan lagi ini turunan ketiga ya. Z0 dibagi 3 faktorial ya. Z min Z0 pangkat 3 ya, dan seterusnya. Jadi itu penguraian dari Taylor ya. Pusatnya Z0. Kalau Z0-nya itu 0 menjadi deret Maclaurin. Deret Maclaurin menjadi ini. Jadi ini adalah deret Maclaurin. Jadi Z0-nya diganti 0 ya. Ini contoh ya, penguraian deret Taylor per deret Maclaurin dari FZ-nya. FZ sama dengan ini E pangkat Z ya. Berarti di sini F0-nya sama dengan E pangkat 0 ya. 1 ya. F aksen Z-nya turunan E pangkat Z kan tetap ya. Jadi F aksen 0 itu ya coba 1 juga sama ya. Turunan keduanya juga tetap ya. Turunan kedua di titik 0 sama dengan 1 juga ya. Dan seterusnya ya. Jadi di sini sampai turunan dari N ya. Itu juga sama dengan 1 ya. Sehingga kalau kita uraikan, kan tadi ini F0 ya ditambah. Ini ada F aksen 0 per 1 faktorial Z pangkat 1 ya. F double aksen 0 per 2 faktorial Z pangkat 2. Tambah turunan ketiga 3 faktorial Z pangkat 3 dan seterusnya ya. Nah ini ya 1 ya. Nah ini tadi kan 1 per 1 faktorial jadi 1 ya. Kemudian yang ini 2 ya. Ini 6. Nah ini dari F pangkat Z ya. Dengan cara yang sama ya kita bisa menguraikan ada misalnya sin Z, cos Z ya. Kemudian ada FZ sama dengan 1 dibagi 1 min Z ya. Ini yang paling sederhana itu ini ya. Jadi sigma Z pangkat N ya. N 0 sampai T itu adalah representasi deret Maclaurin ya. Kita lihat deret Maclaurin dari 1 min Z, 1/1 min Z. Nah, kemudian nomor 3, 1 per Z ya. Di sini ada min 1 pangkat N ya. Nah, ini sebetulnya yang nomor 3 ini bisa kita peroleh dari nomor 2 ya, dengan substitusi ya. Jadi kan ini kan 1/1 itu bisa ditulis menjadi 1/1 min Z ya. Nah kan ini ada 1 min Z. Ini sigma Z ya. Ini berarti bisa ditulis menjadi sigma min Z pangkat N ya.
Nah, jadi main Z ini kan bisa ditulis menjadi ini. Main Z pangkat N kan berarti main 1 pangkat N dikalikan Z pangkat N ya. Nah, jadi nomor 3 bisa diperoleh dari nomor 2 ya. Bahkan kita bisa peroleh juga seper 1 plus Z kuadrat misalnya. Ini kan bisa ditulis seper, jadi dari ini bisa diganti Z-nya dengan Z kuadrat ya. Jadi main 1 pangkat N, ini Z kuadrat pangkat N ya. Nah, atau menjadi sigma min 1 pangkat N, ini Z pangkat 2N ya. Jadi bisa ditulis itu. Ya, jadi ini deret ini ya. Jadi diperoleh dari yang sebelumnya di sini. Ya, intinya adalah kalau kita mau peroleh deret atau mencari deret Maclaurin atau deret Taylor itu bisa diperoleh dari deret yang kita sudah punya sebelumnya. Ya. Jika bisa kita lakukan substitusi, kemudian juga bisa dengan turunan dan integral itu juga bisa ya. Jadi kita turunkan, kita integralkan itu sama ya. Misalnya kita punya deret deret sinus ya, deret Maclaurin dari sinusnya. Untuk mencari deret Maclaurin dari cos, karena sin itu kalau diturunkan menjadi cos, ya berarti sigmanya tadi diturunkan suku demi suku ya. Jadi kalau ada Z pangkat N ya turunannya N Z pangkat N 1 ya seperti itu. Nah kalau yang nomor 4 ya, nomor 4 ini bagaimana kita bisa memperoleh itu ya. Ini juga sebenarnya bisa kita gunakan yang di atasnya. Jadi seperjet itu bisa saya tulis menjadi seper 1 ditambah Z min 1 ya. Ya, yang penyebutnya itu kan kalau dikeluarkan kan 1 ditambah Z dikurang 1, jadi hanya Z saja kan. Nah, dari sini kita bisa ambil dari nomor 3 ya. Jadi nomor 3. Jadi ini sama dengan sigma. Nah, dari nomor 3 ini berarti min 1 pangkat N. Di sini Z pangkat N menjadi Z min 1 ya. Pangkat N ya. Jadi ini deret Taylor ya dengan bisa di 1 ya. Nah, kemudian ada log Z ya. Log Z itu integral dari seperjet ya, dz ya. Jadi log Z ini kalau kalau yang di fungsi real ini len ya, len Z ya. Len kalau super X integralnya menjadi super integral super X itu len X ya. Jadi itu bisa diperoleh dari nomor 4 dengan mengintegralkan suku demi suku ya. Jadi kalau secara umum kan min 1 pangkat N, ya min 1 pangkat N. Kalau diintegralkan, min 1 pangkat N dikalikan nah, seper ya, seper N plus 1, ya min 1 pangkat N plus 1 ya. Jadi menjadi nomor 5 itu ya. Jadi nomor 5 diperoleh dari nomor 4 dengan mengintegralkan suku demi suku.
Kemudian nomor 6, ya kalau kita punya cos kita bisa peroleh sin ya. Tapi di sini kan belum punya ya. Jadi sinusnya ya, sinusnya diuraikan biasa dengan cara yang biasa seperti tadi, memperoleh ya, yang muncul hanya yang pangkat ganjil ya. Min 1 pangkat N, jadi sigma min 1 pangkat N, 2N per 1 faktorial, Z pangkat 2N per 1. Nah ini kalau kita turunkan, atau kita integralkan ya, kalau diturunkan kan menjadi cos ya. Nah jadi turunannya kan kalau 2N per 1 faktorial itu dikalikan 2N per 1 menjadi 2N faktorial ya. Z pangkat 2N per 1 dikurangi 1, jadi Z pangkat 2N saja. Nah jadi untuk cos juga sudah diperoleh ya. Jadi kalau tadi di sinus itu suku-suku ganjil yang muncul, kalau ini suku-suku genap ya. Demikian juga untuk sin hiperbolik dan cos hiperbolik ya. Kita uraikan dulu sin hiperbolik dengan cara awal ya. Kemudian untuk cosnya ya diambil dari turunannya ya, cos hiperbolik ya. Nah, kemudian juga bisa dikombinasi ya di sini kalau kita punya E pangkat 2Z ya. Kan tadi E pangkat Z itu sigma Z pangkat N per N faktorial ya. Nah, kalau Z pangkat 2, nah, E pangkat 2Z, ini sigma N sama dengan 0 sampai 3. Nah, ini berarti Z-nya diganti 2Z ya. Jadi di sini 2Z pangkat N dibagi N faktorial. Nah, 2-nya bisa ditulis juga ya. 2 pangkat N, Z pangkat N ya. Ya, kemudian kalau dikalikan Z pangkat 3 ya, jadi itu ada Z pangkat 3 kali 2Z, Z pangkat 3 ya, Z. Mana kursornya hilang. Ini. Jadi Z pangkat 3, pangkat 2Z ya, jadi Z pangkat 3, sigma, pangkat 2Z itu min 1 pangkat N, ya pangkat 2Z ini 2N, nggak ada min satunya. 2 pangkat N, N faktorial. Nah, kemudian Z-nya bisa masuk ke sigma, jadi sigma 2 pangkat N, Z pangkat N plus 1 ya, N plus 3 ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau di luar sigma, masuk ke sigma, ya tadi Z pangkat 3, Z pangkat 3 tadi menjadi pangkat dari Z-nya bertambah 3 ya, N plus 3 jadi. Nah, kalau yang nomor 2, sin Z kuadrat ya. Jadi kalau tadi sin Z-nya itu sigma min 1 pangkat N, 2 N plus 1 faktorial, Z pangkat 2 N plus 1. Nah, kalau Z kuadrat, ya Z-nya diganti Z kuadrat ya. Jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini?
Kalau nggak ada pertanyaan, saya jadi ngantuk ya. Silakan kalau mau bertanya. Nah, nomor 3 itu coba, kenapa jadi seperti itu? Ini apa nomor 3 dipisah. Ya, jadi ada seperjetnya itu tidak ikut diuraikan ya. Jadi yang diuraikan dari Maclaurin-nya kan seper 1 plus Z kuadrat ya. Tadi di atas sudah ada seper 1 plus Z kuadrat adalah min 1 pangkat N, Z kuadrat pangkat N atau Z pangkat 2N ya. Nah, seper Z masuk ya, masuk ke sigma berarti pangkat 2N-nya harus dikurangi 1 ya. Jadi 2N min 1 jadinya. N-nya mulai 0 sampai hingga. Nah, yang mungkin perlu diperhatikan di sini sigma atau deretnya itu suku pertamanya super Z. Super Z itu kan Z pangkat min 1 ya. Jadi pangkat dari Z-nya itu ada pangkat negatif. Kalau yang Maclaurin atau Taylor ya, itu kan pangkatnya nggak ada negatif ya. Pangkat selalu pangkat positif ya. Mulai dari 0 ya, pangkat pangkat 0 atau konstanta, kemudian pangkat 1, pangkat 2, dan seterusnya. Tapi ini muncul ada pangkat negatif ya. Nah, ini nanti yang nomor 3 ini termasuk Deret Lauren ya. Nanti akan ada pembahasan Deret Lauren. Jadi Deret Lauren itu kalau menggunakan sigma, jadi ada sigma yang Z pangkat N, N-nya negatif ya. Atau menjadi seper Z pangkat N ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Oke, ini Deret Lauren. Nanti ini saya pindah ke ini aja ke pertemuan yang berikutnya ya. Jadi ini ada diferensiasi dan integrasi ya dari power ya, power series ya. Jadi tadi juga sudah kita pakai ya. Jadi kalau kita punya deret, kemudian kita turunkan suku demi suku itu juga menjadi deret yang baru ya. Jadi seperti ini, seper 1 min Z, itu ya sigma jadi pangkat N ya. Kalau saya ruas kirinya saya turunkan, itu kan menjadi seper 1 min Z kuadrat turunannya. Dan ini pangkat pangkat min 1 ya. Gitu ya. Berarti min seper 1 min Z pangkat min 2 dikalikan min 1 kan. Dikalikan turunan dari 1 min Z kan. Jadi menjadi plus ya. Gitu. Seper 1 min Z kuadrat ya. Jadi yang luas kanan juga kita turunkan coba demi suku ya. Jadi Z pangkat N turunkan menjadi N Z pangkat N min 1. Ya, jadi kalau pangkatnya dibuat, biasanya pangkat Z itu pangkat Z itu kan biasanya dibuat yang pangkat N ya. Jadi pangkat standarnya ya pangkat K atau pangkat N gitu ya. Kalau ada pangkat N min 1 bisa diubah ya menjadi pangkat N. Berarti kalau N-nya jadi misalnya N min 1 saya ganti K ya berarti
N yang di depannya itu menjadi K plus 1. Jadi kalau berganti K jadi menjadi sigma K dari 0 tak hingga K plus 1 Z pangkat K. Gitu ya. Itu tetap pakainya N bukan pakai K ya. Jadi dengan menurunkan ya suku demi suku ya untuk deretnya ya. Kalau fungsinya untuk penurunan. Kalau fungsinya diintegralkan ya sama ya. Jadi ini ada integrasi power series ya. Jadi kalau misalnya cos diintegralkan kan sin ya. Kalau kita punya cos, deret maklorin dari cos, kemudian kita integralkan, ya berarti nanti menghasilkan deret maklorin dari cos. Integral cos sin ya, jadi deret maklorin dari sinus ya. Integral dari 1/1 plus z kuadrat kan arkes tangan ya, atau tangan inverse z. Ini juga bisa ya dari 1/1 plus z kuadrat tadi kan sigma min 1 pangkat n z pangkat 2n. Nah kalau diintegralkan ya, yang ruas kirinya menjadi arkes tangan atau tangan inverse. Jadi ruas kanannya menjadi min 1 pangkat n per 2n per 1. Z pangkat 2n per 1. Ya, jadi ini penguraian deret McLaurin dari arkes tangan Z atau tangan inverse. Jadi tidak kita uraikan satu persatu seperti awal, tapi kita peroleh dari deret yang kita sudah punya ya, yaitu 1 per z kuadrat, ya. Ada deretnya untuk segmanya, kemudian diintegralkan ya, karena ruas kiri diintegralkan menjadi tangan inverse z, yang ruas kanannya juga harus memperoleh ya bentuk sigma yang hasil integral dari bentuk sigma sebelumnya ya, jadi integral suku demi suku ya. Ya, jadi itu materi untuk pertemuan 13. Jadi nanti untuk Deret Loren nanti ada di pertemuan 14 ya. Nah, soal-soalnya bisa diambil dari soal yang di forum diskusi. Jadi kalau di download, jadi ini soal yang forum diskusi pertemuan 13 ya. Ya, silakan boleh dicoba ya. Ya, silakan nomor 1 ada AB, nomor 2 ABC, nomor 3 ABCDE. Ya. Silakan boleh dipilih mana yang mau dicoba kerjakan, kemudian nanti boleh ditampilkan ya, share screen ya. Nah, hasilnya juga nanti diposting di forum diskusi.
Ini saya stop share ya. Nanti kalau ada yang mau share silakan. Dirajam. Aku udah orang yang lihat. Apakah sudah terlihat? Udah, Sep. Oke, makasih. Iya. Ini nomor 1B harusnya. Share Soalnya contohnya. fungsinya adalah RZ sama dengan E pangkat 2. Nah, kita tahu tadi bentuk umumnya yang saya kotakin ini umum dari pangkat Z itu sama dengan sigma N dari 0 sampai K hingga Z pangkat N per N faktorial. Nah, karena di sini soalnya pangkat 2Z, maka kita ganti nih yang di sini yang harusnya Z aja menjadi sigma N dari 0 sampai K hingga 2Z pangkat N per N faktorial. Nah, ini kita pangkatin satu-satu menjadi sigma N sama dengan 0 sampai K hingga 2 pangkat N per N faktorial dikali Z pangkat N. Ya udah, karena ditanyanya fungsi Maclaurin itu harus di 0 kan. Jadi kita nyari turunannya dulu yang pertama. Ini jadinya 2 pangkat 0 per 0 faktorial Z pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 per 1 faktorial Z pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 per 2 faktorial Z pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 per 3 faktorial Z pangkat 3. Ini yang pangkat 0 itu hasilnya 1, 2 faktorial, 2 pangkat 1 per 1 faktorial itu harusnya 2 pangkat Z, terus ditambah 2 pangkat 2 per 2 faktorial kan hasilnya 4 per 2, 4 per 2 itu 2, jadinya 2Z pangkat 2 ditambah ini 2 pangkat 3 itu 8, 3 faktorial itu 6. Kalau dikecilin jadi 4 per 3Z pangkat 3. Mohon maaf, Pak, masih di mute. Oh ya, yang di atas kan sudah ada bentuk umum sigma N dari 0 sampai tak hingga 2 pangkat N per N faktorial Z pangkat N ya. Jadi mungkin hasil akhirnya itu aja ya. Jadi kalau yang eh, nggak perlu diuraikan seperti itu juga nggak apa-apa ya. Oh, iya, Pak. Jadi Baik. ini menggunakan substitusi karena di sini pangkat Z adalah sigma Z pangkat N faktorial. Kemudian karena yang akan dicari adalah pangkat 2Z, berarti Z-nya diganti 2Z gitu ya. Jadi sudah benar seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ini ada yang mau share screen lagi, Pak.
Bapak saya mau nyoba nomor 1A. Di forum diskusi ya. Bapak saya mau nyoba nomor 1A, Pak. Ya. Saya izin share screen. Ini Pak, jadi nomor 1A, dia tuh FZ sama dengan cos 2Z, dan kita harus menemukan deret Maclaurin-nya. Bentar, Pak. Nah, di sini kan kok kita tahu kalau cos Z itu sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat N kali Z pangkat 2N per 2N faktorial. Nah, karena kita pengen nyari itu cos 2Z bukan cos Z, jadi kita tambahin aja 2Z di sini. Jadinya bentuknya itu sigma N sama dengan 0 sampai ke hingga min 1 pangkat N 2Z pangkat 2N per 2N faktorial. Nah, ini kan pangkatnya ya. Pangkatnya kayak ada untuk 2 sama Z. Makanya kita pisah di sini jadinya 2 pangkat 2N dikali Z pangkat 2N. Jadi bentuk dari deret Maclaurin dari FZ sama dengan cos 2Z itu sigma N sama dengan 0 sampai ke hingga min 1 pangkat N dikali 2 pangkat 2N dikali Z pangkat 2N per 2N faktorial. Ya, sudah betul. Nanti silahkan di posting di forum diskusi ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain mungkin masih ada yang mau share. Ya, kalau belum ada saya tunggu ya.